Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Pada video kali ini kita akan membahas tentang harta. Jadi buat teman-teman yang kemarin sudah mengikuti atau yang sebelumnya sudah dijelaskan tentang 3 unsur utama dalam fikih muamalah. Jadi salah satunya itu adalah harta. Dan kita sudah sampaikan bahwa harta ini statusnya sebagai objek. Yang namanya objek itu berarti adalah sesuatu yang diberi atau yang dikenai perlakuan. Kalau dalam bahasa Indonesia itu kan ada subjek, predikat, objek gitu ya kan. Nah, subjeknya ini siapa, kemudian predikat itu biasanya kata kerjanya, tindakannya, perlakuannya, lalu harta ini statusnya sebagai objek. Berarti dia yang menerima perlakuan. Berarti harta ini yang mendapatkan tindakan. Nah, dalam fikih muamalah, harta itu salah satu unsur utama dan statusnya adalah sebagai objek. Kalau kita mau lihat sebenarnya perlakuan yang diberikan terhadap harta dalam kajian fikih muamalah itu cuma 3. Jadi, apa saja perlakuannya? Yang pertama adalah kepemilikan. Ini hanya saja bentuknya adalah bukan kata kerja gitu ya. Mestinya kalau perlakuan ini kan berarti kata kerja ya. Nah, kaitannya dengan kepemilikan adalah ini sebelum kita memiliki harta. Sebelum kita memiliki, maka nanti berarti bagaimana cara mendapatkan, dari mana kita mencari, dari mana kita memperoleh. Itu kajiannya atau tindakan nomor 1, yaitu tindakan untuk memiliki. Perlakuan yang kita upayakan untuk mendapatkan harta. Sehingga kemudian nanti kita berhak, sehingga kemudian kita berstatus sebagai pemilik dari harta. Bisa saja kita mendapat warisan, bisa saja kita kemudian nanti mencari kayu di hutan. Nah, ini ada beberapa jenis atau ada beberapa tindakan di dalam kepemilikan ini. Jadi pada intinya adalah sebelum kita punya harta, kira-kira dari mana saja kita bisa mendapatkan harta. Itu yang pertama. Yang kedua, ini setelah kita punya. Jadi berarti setelah kita punya, apa tindakan, apa perlakuan yang kita bisa berikan terhadap harta, yaitu adalah dipakai, digunakan, dikeluarkan. Nah, tinggal nanti ya, modelnya macam-macam. Bisa kita infakkan, bisa kita sedekahkan, bisa kita hibahkan, atau bisa kita konsumsi. Itu semua adalah bentuk-bentuk penggunaan. Tapi poinnya adalah setelah kita punya, itu harta dipakai untuk apa? Berarti memakai, menggunakan, itu kan tindakan, itu perlakuan. Objeknya masih harta. Dan yang ketiga, tindakan atau perlakuan yang diberikan oleh subjek kepada harta, pada objek, yaitu adalah pengembangan, investasi. Jadi biasanya kan kalau kita sudah mencari, lalu kemudian kita sudah miliki, maka kita akan gunakan. Dan ini tentu tidak semuanya habis, walaupun memang ada beberapa orang yang hartanya apa yang dia dapat itu habis dia gunakan. Tapi ada juga yang memang dia bersisa, artinya bisa untuk ditabung, bisa untuk diinvestasikan, bisa dikembangkan. Maka nanti ada yang ketiga tindakannya namanya investasi, pengembangan. Nah, ini yang ketiga. Untuk melakukan tindakan mencari, untuk melakukan tindakan menggunakan, untuk melakukan tindakan pengembangan, ini kan masing-masing butuh yang namanya tool, butuh yang namanya alat. Ini kenapa kemudian nanti ada kaitannya dengan unsur, ya, unsur dalam fikih muamalah yang berikutnya, yang namanya adalah tool. Karena kita tidak bisa melakukan tindakan kalau kita tidak memiliki alat. Kita butuh alat nanti. Nah, itu nanti yang akan dibahas lebih detail di bagian unsur lain, yaitu tentang akad. Akad itu fungsinya nanti sebagai toolnya, sebagai piranti, sebagai alatnya. Nah, cuman kita tidak ingin masuk lebih jauh tentang akad terlebih dahulu. Kita fokus di tindakan yang diberikan kepada harta. Nah, tindakan-tindakan ini, kacamatanya, perspektifnya, sudut pandangnya itu adalah Islam. Jadi kita tidak bicara sudut pandang dari misalkan ekonomi misalnya, atau dari sudut pandang
hukum A, hukum B, atau yang lain, enggak. Kita fokusnya kalau bicara fikih muamalah berarti ya kacamata yang kita pakai untuk melihat adalah Islam. Berarti nanti kalau bicara tindakan, itu ujungnya, outputnya, hasil dari tindakan itu adalah halal atau haram. Itu saja timbangannya. Kalau tindakannya halal, nanti ada konsekuensi hukumnya. Oh, berarti kalau halal begini. Kalau haram ya nanti begitu. Poinnya adalah kita tidak menafikan atau kita tidak mengingkari bahwa ada perspektif lain untuk menilai, melihat perlakuan terhadap harta. Kita tidak menafikan keberadaan itu. Gitu. Cuman nanti kalau kita satu bicara dengan perspektif Islam, ya, dengan sudut pandang Islam, satu dengan sudut pandang yang lain, itu nggak ketemu. Jadi kalau kita mau kajian yang fikih muamalah, belajarnya fikih muamalah, ya berarti sudut pandang yang kita pakai adalah sudut pandangnya Islam. Jadi hukum yang Allah kasih, yang Allah titipkan ke Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini 3 tindakan. Apapun yang terjadi sebenarnya kemungkinannya cuma 3. Jadi ketika kita mentransaksikan atau memperlakukan harta, ya kalau kita tidak sedang dalam proses mencari untuk memiliki, berarti di situ kita sedang menggunakan atau memakai atau mengeluarkan. Atau kalau tidak, ya berarti kita sedang dalam proses investasi, mengembangkan. Hanya itu saja poinnya, atau tindakan yang diberikan atau perlakuan yang diberikan kepada objek utama kita, yaitu harta. Mungkin itu yang kita bisa bahas pada video kali ini. Dan Anda silahkan bergabung ke komunitas belajar muamalah. Di situ nanti kita akan sama-sama untuk mempersiapkan hidup kita, mempersiapkan kematian kita yang lebih berkah, insyaallah ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.